asar terus ketemu ada zuhur itu bebas kan. bisa kan berarti ya. Cuma kalau saya gitu wanti-wantinya, kalau saya dalam praktek, nah itu, yaitu kalau saya sholat asar, setelah sholat asar, saya niat kodok baru sholat asar aja, asar biar beruntun gitu. Ketimbang kita campur aduk, silakan. Karena campur aduk dalam mata gini sama tadi aja belum zuhur. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Bukan yang dulu ini barusan. Nggak apa-apa. Haruan dah. Nggak apa-apa. Cuma kalau yang dulu yang artinya kita harus ini bang, mendisiplinkan dulu. Saya mau mulai minggu depan nih, saya mau ketat sholat lah, biar saya mau mengkodo yang minggu-minggu kemarin dan kesananya. Iya, mulai besok nih saya mau fokus, jangan sampai saya meninggalkan wajib mulai dari besok nih. Nah itu membatasi. Artinya kalau besok kita ada tamu nih, karena ada tamu banyak sampai jam 3 sampai asar, ya udahlah nggak apa-apa, saya kodo sekalian duhur habis sholat asar, ya nggak apa-apa karena iya maksudnya kan saya bilang tidur malam malam bisa sore. Cuma kalau nggak salah kemarin ngaji sama Ustadz Wajid itu di Fathul Mu'in ada bang, ketika kita sengaja meninggalkan sholat itu bahkan lebih diutamakan mengkodonya. Tapi kalau kita nggak sengaja meninggalkan sholat itu karena ada keperluan, ada kesibukan ataupun di jalan itu tidak lebih diutamakan. Lebih diutamakannya jika kita ngelihat waktu sholat. Soalnya kayak misalkan nih, sampean ketinggalan sholat asar bang, udah nyampe rumah ternyata udah azan maghrib. Itu nggak sengaja karena sampean di motor di jalan. Pokoknya tidak disengaja. Nah, sampean mau sholat maghrib, mungkin karena belum tahu hukumnya kan. Saya mau kodo apa? Saya mau mengkodo sholat maghrib dulu. Ya boleh, tapi lebih dianjurkan karena waktunya sempit. Sholat maghrib dulu, baru kita sholat mengkodo asar. Sholat isya misalnya sampean maghrib ketinggalan nih, ataupun sama asar, sama duhur, sama subuh ketinggalan semua itu, mungkin ketiduran bang, habis melek dari subuh, duhur, asar, maghrib ketinggalan. Bangun-bangun jam 7 isya gitu. Dari isya nih, ya udah. Itu karena masa waktunya panjang dan sampean disengaja karena tidur apa enggak, misalkan sampean main HP aja, main HP sengaja, itu malah dianjurkan harus lebih duluan sholat kodo dulu karena masa waktu isya itu panjang, yang punya waktu itu. Tapi kalau tadi nggak disengaja setelah isya pun nggak apa-apa. Itu patokannya disengaja atau tidak sama waktu sholat yang sekarang. Kalau saya nggak salah tangkap waktu ngaji sama Ustadz Wajid yang kemarin dibahas, adanya di faktor sengaja atau tidak. Bahkan banyak orang yang sengaja akhirnya meninggalkan nanti nunggu jam 2, nanti nunggu jam 3, nunggu subuh, akhirnya lalai semuanya. Dan orang yang meninggalkan sholat pun kalau untuk kita orang Nahdien, artinya kalau saya dengar ceramahnya, khutbahnya orang sebelah itu, memang kalau seorang sudah tidak sholat berarti sudah meninggalkan agama. Itu benar, tapi secara praktek di lapangan kita jangan suudzon dulu. Artinya tidak mesti orang yang tidak sholat pun dia meninggalkan secara hakiki, secara sebenarnya jauh dari Islam. Mungkin karena kelalaian dan mungkin di suatu malam dia mengkodo. Kita nggak tahu. Orang Islam tahu rukun Islam, kewajiban orang Islam yaitu ada di rukun Islam. Harus syahadat kalau memang dia baru masuk Islam. Kedua, menjalankan sholat, menjalankan puasa, zakat, dan naik haji jika mampu. Itu masalah sholat. Malah gini bang, malah kebanyakan gini, karena saking orang mencari ilmu minta barokah seorang habib ataupun kiai, ya gitu nggak menyinggung siapapun. Artinya banyak di lapangan itu ketika mereka dapat amalan, dapat ijazah dari seorang kiai ataupun seorang ulama, bisa dikatakan seperti itu, mereka lebih mengutamakan ijazahnya ketimbang sholat. Saya dapat ijazah ini, saya dapat ijazah ini. Itu waktu masih baru-baru. Bahkan ketika saya tanya, masih ngamalin di kemudian hari gitu. Enggak. Kenapa? Kan ijazah itu wajib kalau kita sudah punya. Bahkan lebih mengutamakan ijazah sholatmu dulu.
Kita nggak usah menilai orang bla 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 bla, oh ini sifatnya begini, apa orang Islam segitu. Kita fokuskan sholat kita. Sudahkah kita melakukan 5 waktu hari ini? Kalau emang ditinggalkan salah satu, sudahkah kita mengkodoknya? Itu aja, perbaiki. Bisa dibilang orang kalau melihat seseorang tuh lihatlah ketika dia di sholat. Kalau sholatnya dia lengkap, mungkin bisa dikatakan orang itu baik, orang itu. Kecuali orang-orang khusus ya, orang-orang kekasih Allah mungkin berbeda dengan kita. Kita ini orang awam, orang yang mungkin bisa dikatakan kalau sudah meninggalkan sholat ya sudah, kita tinggalkan, tidak mengkodok ataupun tidak menggantinya di lain waktu. Kalau orang-orang khusus kan beda. Kalau pertanyaan saya balik Bang, adakah satu amalan yang bisa menggantikan kedudukan sholat? Itu pertanyaan mungkin buat saya gitu kan, yang selama ini saya belum tanyakan dan nggak tahu apakah bisa dijawab apa enggak. Apakah ada satu amalan atau perbuatan yang bisa menutupi kewajiban sholat?